Sebagian besar dari mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar-dasar, jadi nggak terlalu berat karena masih proses pengenalan ke jurusan analis kesehatan. Halo everyone, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Dana. Dan di video kali ini aku ingin ngebahas tentang bagaimana mata kuliah jurusan analis kesehatan di semester 1. Dan buat teman-teman semua yang sudah lulus SMA atau menjadi calon maba di jurusan analis kesehatan, alangkah baiknya teman-teman tonton video ini sampai selesai, karena di video ini aku akan ngebahas tentang mata kuliah apa aja yang ada di semester 1 dan persiapan apa aja yang teman-teman lakukan ketika awal masuk menjadi mahasiswa di jurusan analis kesehatan. Ada 8 mata kuliah yang aku tempuh ketika di semester 1 dulu. Nah, mata kuliah yang pertama itu ada biologi medik atau biomedik. Nah, di mata kuliah ini teman-teman akan mempelajari bagaimana cara pertumbuhan sel, perkembangannya, bagaimana macam-macam dan jenis sel. Pokoknya kita akan mempelajari bagaimana sel yang ada di dalam makhluk hidup, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, jadi bisa dibilang kalau biologi medik ini adalah biologi dasarnya dari jurusan analis kesehatan. Jadi mata kuliahnya atau pelajarannya itu hampir mirip sama biologi SMA. Jadi teman-teman gak perlu khawatir ketika ngambil mata kuliah ini karena teman-teman sudah memahaminya terlebih dahulu di SMA. Nah, selanjutnya mata kuliah yang kedua yaitu instrumentasi 1. Nah, sebenarnya instrumentasi ini ada 2 bagian, yaitu instrumentasi 1 dan instrumentasi 2. Nah, kalau instrumentasi 2 nanti teman-teman akan dapatkan di semester 2. Nah, jadi mata kuliah di instrumentasi ini teman-teman akan mempelajari bagaimana fungsi dan kegunaan atau cara kerja dari suatu alat yang ada di laboratorium, misalnya seperti alat Beker glass, tabung reaksi, elemen, bagaimana cara penggunaan biuret dan sebagainya. Jadi praktikumnya pun sama, jadi nanti dosen akan membawa alat yang ada di laboratorium dan menjelaskannya bagaimana fungsi dan kegunaannya. Jadi bisa dibilang kalau mata kuliah instrumentasi ini adalah mata kuliah yang simple dan sederhana karena mata kuliahnya membahas tentang fungsi dari alat-alat yang ada di laboratorium. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu ada K3 laboratorium, yaitu kesehatan keselamatan kerja laboratorium. Nah, di mata kuliah ini teman-teman akan mempelajari bagaimana cara bekerja dengan baik di dalam laboratorium. Dan di mata kuliah ini kita akan mempelajari tanda-tanda bahaya apa aja yang ada di laboratorium, misalnya bahaya korosif atau bahaya bahan yang mudah meledak atau bahan yang menyebabkan kanker dan sebagainya. Dan di mata kuliah ini kita akan diajarkan bagaimana cara bekerja di laboratorium dengan baik sesuai dengan syarat dan SOP yang berlaku, misalnya harus menggunakan masker ketika menggunakan bahan reagen yang berbahaya yang mudah terkena kanker dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada kimia analitik. Nah, di kimia analitik ini teman-teman akan mempelajari bagaimana cara proses pembuatan larutan, proses pengenceran, proses titrasi. Dan di kimia analitik ini kita akan diajarkan juga bagaimana cara perhitungan untuk titrasi atau pengencerannya, karena di kimia analitik ini lebih ke pengenalan bagaimana cara pembuatan larutan yang ada di laboratorium yang tentunya kita akan gunakan nanti ketika praktikum di semester lanjutnya. Dan selanjutnya yang kelima itu ada mata kuliah media dan reagensia. Jadi di mata kuliah media dan reagensia ini teman-teman akan mempelajari bagaimana cara pembuatan dari bahan media yang akan kita gunakan untuk kultur bakteri atau kultur jamur. Nah, untuk praktikumnya mata kuliah media reagensia ini sangat simpel karena kita cuma ngebuat media. Jadi mulai dari proses penimbangan, bagaimana proses penimbangan dengan benar, bagaimana cara membuatnya dengan benar, apakah harus disimpan pada suhu yang panas, suhu yang dingin dan sebagainya. Jadi kita pelajari semua hal tersebut di media dan reagensia.
Nah, selanjutnya ada agama. Jadi kalau mata kuliah agama ini menurut aku tergantung dari masing-masing kampus, karena kebetulan kampus aku itu adalah kampus yang berbasis NU Islami. Jadi wajib bagi mahasiswa baru itu mengambil mata kuliah agama. Jadi di mata kuliah agama ini kita akan dipelajari bagaimana nilai-nilai Islami, bagaimana cara mengaji dengan benar, dan jadi ujiannya pun sama, nanti setiap orang maju untuk mengaji. Dan selanjutnya ada mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi di bahasa Indonesia ini bisa dibilang mata kuliah yang umum. Jadi semua mata kuliahnya, pelajarannya tuh hampir sama yang ada di SMA. Kita juga akan mempelajari bagaimana cara pembuatan laporan dengan baik, bagaimana berkomunikasi dengan baik di depan orang, bagaimana cara penggunaan kata baku yang tepat, dan sebagainya. Pokoknya teman-teman hampir mirip lah pelajarannya tuh sama yang ada di SMA. Dan selanjutnya mata kuliah yang terakhir yaitu Pancasila. Jadi aku juga heran kenapa kok kita wajib mengambil mata kuliah Pancasila padahal kita adalah jurusan analis kesehatan. Tapi kenapa disuruh ngambil Pancasila? Karena tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita terhadap cinta tanah air. Karena itu kita wajib mengambil mata kuliah Pancasila ini. Tapi kembali lagi tergantung ke masing-masing kampus, karena ketetapan kampus yang berbeda-beda. Jadi di mata kuliah Pancasila ini kita lebih diajarkan bagaimana tentang nilai-nilai Pancasila, bagaimana tentang nilai moral, dan bagaimana tentang mengamalkannya. Pokoknya hampir mirip lah pelajarannya tuh sama di SMA. Nah, itu dia 8 mata kuliah yang aku pelajari di semester 1. Jadi bisa dibilang kalau sebagian besar dari mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar. Jadi nggak terlalu berat karena masih proses pengenalan ke jurusan analis kesehatan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu takut ketika awal masuk nanti, karena kita akan diajarkan dari awal, dari dasar juga untuk jurusan analis kesehatan ini. Nah, untuk persiapannya sendiri adalah teman-teman harus siap mental dan harus percaya diri, karena ketika nanti teman-teman tidak mengerti terhadap materi yang dijelaskan oleh dosen, teman-teman harus percaya diri, harus berani bertanya langsung kepada dosen. Ketika awal masuk kuliah, di hari pertama setiap semesternya itu teman-teman akan mendapatkan kontrak kuliah dari masing-masing mata kuliah di hari pertama masuk. Jadi pastikan di hari itu teman-teman mengetahui nama dosen tersebut, bagaimana bobot penilaiannya, karena setiap dosen itu bobot penilaiannya itu masing-masing berbeda. Karena ada juga sebagian dosen yang menilai untuk keaktifan mahasiswanya. Jadi teman-teman harus perhatikan bobot nilai yang diberikan oleh dosen, dan yang teman-teman harus perhatikan bahwa di kontrak kuliah itu nanti teman-teman akan dikasih list oleh dosen, yaitu materi kuliah apa aja yang akan teman-teman pelajari di mata kuliah tersebut. Pastikan teman-teman harus mencatatnya karena itu sangat penting, karena itu jadi persiapan buat teman-teman mahasiswa baru. Jadi sebelum teman-teman memulai pelajarannya, teman-teman bisa searching terlebih dahulu di Google tentang materi apa saja. Jadi teman-teman ketika masuk kuliah nanti bisa langsung siap. Dan biasanya kalau masuk kuliah pertama kali pasti dosen itu akan tanya ke mahasiswa barunya. Misalnya seperti biologi medik itu seperti apa, jadi teman-teman bisa langsung menjawabnya. Nah, menurut aku di pertemuan pertama kali itu sangat penting, karena kalau kita aktif, rajin untuk bertanya atau rajin untuk menjawab soal yang diberikan oleh dosen, jadi dosen mudah mengenal kita. Karena ketika ingin bertanya, dosen pasti akan menanyakan kita namanya siapa. Jadi pastikan teman-teman di hari pertama itu teman-teman bisa mengambil hatinya dosen lah. Nah, jadi itu yang harus teman-teman persiapkan ketika awal masuk kuliah, yaitu harus belajar terlebih dahulu sebelum materi tersebut dimulai. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih banyak sudah mau menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. When I wake up, I feel cozy.